Indonesia darurat sampah. Jutaan ton sampah Indonesia Manusia tanpa sadar mengubur bumi di bawah tumpukan sampah. Jalan-jalan bukan lagi sekedar tempat memijak, namun telah menjadi tumbal dari sampah yang ruah. Di antara plastik yang robek, belatung merayap daging yang hidup. Di antaranya pun ada binatang yang mulai membusuk. Sampah dan segudang permasalahannya masih menjerat Indonesia. Bahkan hingga kini, lahan permukiman kian dihantui sampah yang tidak pada tempatnya, tidak pula dikelola. Tak ayal, bahkan ternak kini beriringan dengan sampah. Mereka mengonsumsi dan hidup di dekat tumpukan sampah. Tanpa disadari, setiap penduduk Indonesia menyumbang petaka kecil setiap harinya. 0,7 kg perlahan ditumpuk membabi buta. Di tahun 2024, neraka sampah nasional mencapai 33,6 juta ton. Dengan 13,5 juta ton masih berhamburan, tidak terkendali. Hanya 59,8% yang berhasil dijinakkan, sementara sisanya menggerogoti bumi, meracuni tanah, menyebarkan wabah, dan memenuhi udara dengan bau busuk yang menusuk. Ini bukan lagi sekedar masalah kebersihan, melainkan bencana senyap yang dapat membunuh kita dalam sekejap. Jika dibiarkan, tumpukan sampah akan menjadi kuburan massal bagi generasi mendatang. Sampah yang menggerogoti pondasi Indonesia telah meracuni sudut negeri dengan caranya sendiri. Mengikis keindahan alam, mencemari sungai-sungai, dan memenuhi tempat umum dengan bau serta pemandangan yang tidak sedap. sejumlah kota besar di Darurat sampah seolah jadi gelar kehormatan, sebuah ironi pahit di mana semua berlomba menjadi bagian dari penghargaan. Sementara bumi semakin tercekik oleh limbah yang terus dihasilkan tiap harinya. Limbah yang mirisnya semua datang dari kita. Angka tidak berbohong. 53,79% gunungan sampah Indonesia bersumber dari dapur-dapur kita sendiri. Bukan limbah pabrik raksasa, bukan pula sisa industri. Melainkan sampah rumah tangga yang setiap hari kita hasilkan dengan tangan-tangan kita. Setiap sendok nasi yang terbuang, setiap kemasan sabun yang kita tinggal sembarang, setiap botol plastik yang tak kita daur ulang, sedikit demi sedikit membangun istana sampah di negeri ini. Kenyataan pahitnya, kita semua adalah arsitek dari bencana ini. Setiap rumah tangga, tanpa terkecuali, sedang menyumbang batu bata untuk menara sampah yang suatu hari akan runtuh menimpa kita sendiri. Di balik problematika sampah di Indonesia, beragam faktor ikut campur tangan dalam prosesnya. Produksi sampah menggila, sistem pengelolaan yang setengah hati, kesadaran masyarakat yang masih terlelap, sementara plastik sekali pakai menjajah setiap sudut kehidupan. Regulasi lumpuh, tak berdaya menahan arus limbah di negeri ini. Jadi masalah sampah itu bisa dari hulu sampai ke hilir ya. Yang di hulunya permasalahannya lebih ke masyarakat tidak bisa memilah atau tidak ada aturan pemilahan ya. Kemudian penjemputan juga ya, penjemputan dari sumber sampah itu juga tidak ada jadwalnya. Jadi kadang kalau ada sebagian masyarakat yang sudah memilah, itu dicampur kembali ya, sehingga sia-sia usaha mereka. Dari sisi tengah juga banyak masalah, misalnya di depo itu tidak terkontrol dengan baik, masyarakat yang sebenarnya bukan menjadi customer dari sebuah daerah, dia juga bisa membuang sampah karena deponya terbuka. Ketika TPA-nya juga penuh, itu ditutup, itu deponya juga meluber kemana-mana, itu di sisi tengah ya. Itu juga masalah TPS 3R kita juga belum berjalan dengan baik.
Nah, di sisi akhir di TPA itu juga tidak melaksanakan sanitary landfill, jadi hanya ditumpuk saja, menyebabkan masalah emisi, lindi, air lindi, kemudian di situ juga ada peternakan ilegal dan semuanya. Jadi memang spektrumnya luas dari hulu sampai ke hilir. Nah, penyebabnya adalah memang manajemen ya, manajemen dari sisi hulu sampai ke tengah dan hilir itu belum terintegrasi dengan baik. Ya sudah banyak usaha tapi belum optimal dan belum terintegrasi itu. Sementara Indonesia masih bergulat dengan tumpukan sampah yang menunggak dan sistem pengelolaan yang kewalahan, sebuah kabupaten kecil di Jawa Tengah menunjukkan bahwa solusi nyata itu mungkin adanya. Dengan 98% sampah berhasil dikelola, kabupaten ini membuktikan bahwa disiplin dan pengelolaan limbah bukan sekedar wacana, melainkan kinerja yang tampak hasilnya. Di tengah kemelut sampah nasional, Kabupaten Banyumas berdiri sebagai contoh nyata, tanpa retorika, tanpa omong saja. Kabupaten ini tidak cuma berhasil membasmi, tapi mereka juga mengalih rupa sampah menjadi pundi-pundi rupiah. Sampah sumpah beruang. Sumpah beruang Nah, di sumpah beruang itu berakibat bahwasanya sulap sampah berubah jadi uang. Makanya sampah-sampah yang ini nanti bukan hanya kita buang sementara, Pak, tapi kita akan olah kembali. Tetapi, untuk mencapai titik ini, Banyumas pernah terpuruk ke titik terendah. Banyumas pernah menjadi korban dari sampahnya sendiri, terpuruk dalam kubangan krisis yang hampir tidak tertolong. Bau busuk menyengat menjadi napas sehari-hari. Gundukan sampah di tempat pembuangan akhir Kaliori membengkak tidak terkira. Dan jerit menggema dari warga yang tercekik serta terampas hak-haknya. Tahun 2018 menjadi puncak bencana. Masyarakat memberontak menuntut penutupan TPA yang telah meracuni kehidupan mereka. Penyakit kulit menjalar, air sumur berubah menjadi racun, dan tanah pertanian, sumber penghidupan warga, terkontaminasi limbah hingga tak bisa lagi ditanami. Petani merugi, anak-anak menderita, dan masa depan Banyumas suram tertutup bayang-bayang limbah yang diabaikan. Pak Firwan, gitu gua beca. Oke. Boten tanggung maling 300 setahun. Biar ini kotor mana kotor. Ini secara ngoten kotor. Ini kan kotor banget. Jadi kan nonton drainase pun ini jadi bersih tiap hari bersih ini. Ini kotor gitu. Yang bersih dalam ini DLH itu yang dinas lingkungan hidup itu yang pakai tosa itu bagi-bagi. Di suasana nggak senang lah, cerah gitu. Senang ya daripada kota-kota ya. Nama saya Soekarni. Di sini saya jadi Ibu RT. Dulu sebelum saya jadi RT kan memang banyak sekali tuh ya sampah-sampah yang kayak di lahan orang lain lah ya. Jadi semua itu pada pembuangan pada di tempat-tempat seenaknya gitulah. Makanya saya tak bikin program untuk ada yang pengambilan sampah. Paling enggak kan seminggu 2 kali, apa sekali gitu kan. Jadi tidak mengganggu lahan orang lain. Apalagi kalau hujan kan pasti bau sekali itu, menyengat. Makanya saya kayak arisan PKK gitu saya sosialisasikan pas acara itu arisan PKK. Kita itu untuk pengambilan sampah itu memang dipisah-pisah antara yang organik sama non organik. Nanti itu ya dari dari yang pengambilan sampah itu sendiri ya.
terkait sampah yang ada di pasar ya alhamdulillah sudah semakin baik dan dampaknya semakin bagus sih. Karena untuk pengolahan sampah di pasar Sokaraja khususnya di sini itu diambil 2 hari sekali oleh pihak KSM Randu Makmur ya. Kemungkinan yang di sini perkiraan untuk sampah itu tiap harinya ada 6 atau 8 kubik perharinya untuk yang dikelola oleh pasar dan yang disapu oleh petugas pasar lalu dibuang ke TPS sebelah utara pasar. Di sana kamar sampahnya ada, nanti sore ataupun pagi diambil oleh pihak KSM. Kalau dipilah itu langsung di sini dari pihak KSM-nya, Mbak. Iya, KSM, karena di sini KSM yang paling bagus di Kabupaten Banyumas itu Randu Makmur yang diketuai oleh Pak Wahid itu, Mbak. Jadi di sana sedangkan ini kayak truk itu ngangkut dari pasar ataupun dari pihak lain, sampah itu langsung ditaruh di tampung di KSM itu langsung ke mesin pemilah di sana. Ya emang situ itu masih sudah termasuk bagus itu. Cuma ya kesadaran masyarakat kan selama ini ya masih kurang untuk kesadaran masyarakatnya. Iya masih kurang. Masalahnya kemarin ada yang dari pihak Belang Pasar itu kan ada yang sungai itu masih banyak sampah-sampah. Iya. Kalau sampah industri dari sini, sampah-sampah misalkan seperti sampah buah potong, kan di sini dijual buah potong, itu diangkut oleh dari masyarakat kalau nggak salah. Itu ada iurannya tiap bulan, setiap pagi itu diangkut sampahnya. Kalau peraturan pengelolaan sampah sih saya kurang tahu ya. Tapi kalau edaran penggunaan kantong plastik itu sudah ada dari kalau nggak salah Maret 2020 ya. Itu dilarang penggunaan kantong plastik untuk meningkatkan retail kayak gini. Kalau respon masyarakat sih banyak ya, ada yang mendukung, ada ya juga yang kontra gitu. Misalkan belanja agak banyak, terus customer keberatan untuk nambah kantong belanja kan artinya nggak murah lah ya. Sebenarnya cukup murah, cukup terjangkau. Kalau yang kertas itu 1.800, yang kain 4.000. Tapi kebanyakan sih pada kontra. Ya itu kan udah aturan dari pemerintah daerah ya. Sebaiknya ya mau nggak mau harus dijalankan. Itu juga untuk kebaikan kita bersama, mengurangi kantong plastik kan sampainya nggak bisa ya terurai. Mau sampai kapan juga otomatis bentuknya tetap sama. Bukan sekedar mengandalkan tempat pembuangan akhir yang semakin sesak, Banyumas telah membangun sebuah ekosistem pengelolaan sampah yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kabupaten ini menciptakan 3 mata rantai yang terhubung, hulu, tengah, dan hilir. Sebuah siklus yang terus berputar tanpa terkecuali. Sistem ini dirancang untuk menciptakan pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan, di mana setiap elemen masyarakat memiliki peran vital. Terkait dengan pengolahan sampah di Kabupaten Banyumas, memang sedikit berbeda dengan kabupaten, kota, atau daerah yang lain. Kami mencoba mengangkat konsep sampah terintegrasi dari hulu ke hilir. Kami menjalankan pengolahan sampah dari hulu ke hilir dengan 3 prinsip. Yang pertama adalah prinsip sirkular ekonomi. Kemudian yang kedua, kami mendorong pemberdayaan masyarakat, dan yang ketiga kami mencoba melakukan terobosan dengan tidak lagi memiliki landfill atau tempat pengolahan atau tempat pembuangan akhir sampah yang bersifat open dumping. Kami mencoba membagi tugas, berbagi peran, bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
berlaku sebagai regulator. Kemudian untuk operator mengacu ke Peraturan Bupati nomor 24 tahun 2003 bahwa KSM sebagai operator. Kelompok swadaya masyarakat pengolah sampah ini adalah kelompok-kelompok masyarakat yang dibentuk, kemudian difasilitasi dengan mengacu ke ketentuan yang ada untuk melakukan pengolahan sampah di tingkat masyarakat sebelum nantinya hasil olahan atau output yang ada di hulu kemudian diolah di tingkat tengah yaitu KSM seperti residu dan belum yang bahan output lain yang belum bisa diolah KSM ini akan diolah di tempat pengolahan akhir berbasis lingkungan edukatif. Ini adalah sisi hilir dari pengolahan sampah di Kabupaten Banyumas, di mana ini adalah bagian akhir dari pengolahan sampah di Kabupaten Banyumas, sehingga harapannya adalah betul-betul sampah terkelola terintegrasi, hulu, tengah, dan hilir. Kemudian PR kita, nah ini tantangannya adalah bagaimana pengelolaan sampah ini bisa berkelanjutan. Karena kalau kita bicara berkelanjutan, artinya konsep di masyarakat, kemudian konsep KSM, dan penguatan di sisi hilir di tempat pengolahan sampah terpadu TPST yang ada di Kabupaten Banyumas harus survive. Ketika harus survive, artinya harus ditopang dengan regulasi yang ada, didorong dengan salah satunya adalah penguatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan kelengkapan dari off-taker yang memanfaatkan hasil pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Banyumas. Banyumas setiap harinya menghasilkan 500 hingga 600 ton sampah, yang semuanya masuk ke 60 KSM yang tersebar di berbagai desa di Banyumas. Dengan target mengentaskan secara total sampah liar dan pembuangan sampah tidak bertanggung jawab, Banyumas masih terus mengembangkan sistem serta belajar dari sistem mereka yang sudah berjalan cukup lama. Edukasi tentunya melalui berbagai macam platform dan media elektronik, media cetak, dan media sosial. Tidak kurang-kurang kami mengajak masyarakat untuk berperan aktif terkait dengan pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Banyumas. Diharapkan bisa memilah. Kalau tidak bisa memilah, paling tidak bertanggung jawab dengan sampahnya sendiri. Minimal bekerjasama dengan KSM yang ada di wilayah. Dengan kata lain, itu sudah menjadi berperan aktif dengan pengolahan sampah di Kabupaten Banyumas. Kemudian di samping edukasi bahwa sampah itu adalah tanggung jawab kita, sehingga harus kita selesaikan. Kemudian yang ketiga, bahwa bagaimana sampah itu bisa kita olah bermanfaat, bisa menjadi barang yang bermanfaat, atau bisa bernilai ekonomi yang kalau kita bicara istilah ada circular ekonomi atau ekonomi hijau atau green economy. Dengan pembagian 3 tahap yang jelas, setiap pihak dapat berkonsentrasi penuh pada tanggung jawabnya masing-masing. Di hulu, masyarakat serta pelaku usaha menjadi garda terdepan dengan memilah sampah secara mandiri di sumbernya. Pada tahap tengah, kelompok swadaya masyarakat melalui TPS dan TPST mengambil alih. Mereka menyaring dan mengelola sampah yang telah terpilah. Manfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan kapasitas lokal. Sementara di hilir, yakni di tempat pengelolaan akhir berbasis lingkungan dan edukasi alias TPABLE, berfokus pada pengelolaan residu yang tidak dapat dikelola oleh swadaya masyarakat. Ya, alhamdulillah dengan adanya TPST di Sokaraja Kulon, banyak lingkungan di desa khususnya bisa menciptakan lingkungan jadi bersih. Artinya kita semua peduli dan pejuang. Di sini pejuang sampah, ada edukasi, terus sosialisasi itu penting karena masyarakat yang belum tahu, ibaratnya daripada membuang ke kali, ya kita arahkan ke sini lah, biar ya lingkungannya biar jadi bersih lah. Kalau dibakar nanti jadi polusi. Dan mengcover ibaratnya pekerja
Di sini sekitar 30 orang, semuanya dari Desa Sokareja Kulon. Nah, itu sangat ibaratnya mengurangi dari pengangguran. Hadirnya TPST ini tidak hanya menjadi berkah buat lingkungan di sekitarnya. Dengan adanya TPST dibutuhkan banyak tenaga manusia dalam proses pemilahan, dalam pengoperasian mesin, dan hal lainnya yang tidak bisa bekerja sendiri dan memerlukan tangan-tangan manusia. Karenanya, lapangan pekerjaan pun terbuka, khususnya buat masyarakat di sekitar TPST berada. Makanya, angka pengangguran jadi bisa ditekan. Sistem pengelolaan sampah di KSM sendiri hampir sama dengan apa yang ada di TPA BLE. Bedanya, belum semua KSM bisa mengelola residu sampah mereka. Karenanya, TPA BLE hadir selain untuk mengedukasi, tetapi juga sebagai tangan terakhir pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Setelah sampah dipisah dan tersisa residu saja, sisa tersebut akan dikirimkan ke TPA BLE. Di sana, residu yang tidak bisa dikelola bakal dibakar menggunakan alat khusus yang belum dipunyai oleh TPST. Selain jadi titik terakhir dalam mata rantai pengelolaan sampah Banyumas, TPA BLE juga menjadi rencana cadangan buat KSM di seluruh Kabupaten Banyumas. Apabila KSM terkendala, seperti mati lampu atau alat rusak, maka sampah yang seharusnya masuk ke KSM akan dialihkan ke TPA BLE untuk kemudian dikelola. Jadi TPA BLE ini adalah tempat hilirnya pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Banyumas. Jadi kita adalah tempat terakhir di dalam pengolahan sampah. Ini adalah tempat satu-satunya harapan Kabupaten Banyumas untuk mengolah sampah, karena kita tidak mempunyai TPA konvensional atau TPA yang biasanya dibuang, diuruk begitu saja. Tetapi di sini adalah kita olah semua sampah menjadi beberapa produk yang kita kerjasamakan dengan beberapa off-taker yang ada di lingkungan Kabupaten Banyumas. Jadi kita bekerjasama dengan off-taker atau perusahaan. Nanti salah satunya itu ada pabrik semen yang ada di Cilacap, pabrik semen yang ada di Banyumas, kita juga punya pabrik semen, terus ada PLTU, dan juga ada beberapa dinas terkait yang memang membutuhkan hasil dari pengolahan kita. Ya, di sini yang namanya budidaya magotnya. Ini kalau maggot itu kan ada yang masih bertelur ya Mas, ada telurnya nih, bentar. Ini telur magotnya. Nanti kalau semisal sudah menetas, itu akan menjadi baby maggot. Ya, akan menjadi baby maggot. Itu contoh baby magotnya itu di mana ya? Nah, ini contoh baby magotnya. Ini. Nah, bentar. Ke bawah baby magotnya masih kecil-kecil ya. Kalau panjenengan kan kalau masih asing ya mesti kayak belatung lah ya, gitu kalau masih asing. Nah, setelah jadi baby maggot ini nanti sekitar 15 hari akan menjadi maggot, tetapi masih maggot muda seperti yang mana nanti yang maggot mudanya ini nah ini kayak gini. Nanti setelah 15 hari akan menjadi maggot muda kayak gini. Ini sampai itu ya, akan menjadi maggot muda ini. Nah, setelah itu 15 hari lagi akan menjadi upa kayak gini, yang kayak hitam, tetapi masih kayak maggot kayak gini. Akan menjadi upa, jadi maggot yang udah agak tua. Ini ya. Nah, setelah itu kan otomatis kan maggot akan menjadi lalat. Nah, lalatnya itu nanti di sana. Nanti kita ke sana setelah di sini dulu ya. Nanti, nah ini manfaatnya untuk kita jadikan makan ayam, ternak ayam, gitu. Untuk makan ayam, untuk juga untuk apa namanya? Untuk itu kita jual. Jadi ini kalau 1 kilogramnya itu harganya Rp6.000 kita jualnya.
Rp6.000. Nah, setelah itu kan nanti kan ini kan ada yang buat makan ayam ya. Nah, ini contohnya yang buat makan ayam. Cuma ini makan ayamnya itu kita campurkan dengan dedak atau dengan fur. Ya. Nanti kalau misal kita udah jadikan makan ayam, itu kan otomatis kan ayam akan bertelur. Nah, ayam bertelur itu kan telurnya kita manfaatkan. Ada yang kita jual, ada yang untuk kita masak. Ya. Nah, setelah itu kan otomatis kan ayam akan mengeluarkan kotoran. Nah, itu kotorannya itu kita jadikan kasgot. Ya, kasgot itu di bawah itu nanti bercampur dengan. Nah, itu kotorannya itu kita coba nanti manfaatnya untuk kita jadikan pupuk atau biomasa yang ada di belakang itu. Yang biomasanya kan biasanya nanti kita kirimkan ke PLTU untuk jadikan BPJB, bahan bakar jumputan padat. Oke. Nah, setelah itu kan ini kan magotnya itu makannya itu makan bubur sampah juga bisa untuk dijadikan makan maggot. Ini nanti dicampur bursam, ini bursamnya akan dimakan sama maggot semuanya. Itu biasanya dimakannya itu sedikit-sedikit sih, nggak banyak langsung di sini. Nah setelah jadi pupa ini ya mas, itu akan jadi lalat. Itu kita langsung ke sana, lalatnya ada di sana. Ini yang tadi itu yang jadi upa ya, yang maggot yang warna hitam yang udah tua yang agak keras, itu akan menjadi lalat. Ini lalatnya. Ini lalat maggotnya di sini. Nanti kita ambil jatuh aja. Ini lalatnya. Lalatnya seperti ini. Nggak apa-apa terbang. Nah, ini. Ini lalatnya kayak berbentuk kayak tawon lah. Ya. Ya, ini. Ini lalatnya kalau semisal ini kan lalat kan otomatis kan kawin ya. Nah, ini kalau kawin itu yang jantannya itu akan mati. Jantannya itu akan mati. Nah, kalau yang yang betinanya itu akan mengeram itulah, ibaratnya mengeram telurnya. Nah, setelah mengeram telurnya itu betinanya juga akan mati. Jadi otomatis semuanya akan mati. Ini contohnya sudah pada mati. Nah, ini kalau mati itu kita jadikan pupuk campuran kasgot. Nanti dan jadikan kita pupuknya itu ini maggotnya ini semuanya. Nah, ya ini sama kasgotnya itu. Nanti kan dicampurkan jadi satu. Ya. Nanti ini sistem sistem makannya itu dengan disemprot. Ya itu yang dari sisa bursam itu kita semprotkan di sini. Itu semuanya disemprotkan. Itu akan yang dimakan itu semacam kayak serat-serat airnya itu loh yang dimakan ya. Di sini maggotnya. Setelah bertelur itu kan otomatis kan akan jadi, setelah bertelur kan nanti kan akan jadi baby maggot. Jadi sistemnya itu berputar. Jadi udah jadi lalat akan mati. Nah, telurnya akan menetas, akan menjadi baby maggot. Terus 15 hari lagi akan menjadi maggot. 15 hari lagi akan menjadi pupa atau yang maggot yang sudah mengeras itu 15 hari lagi, perkiraan 15 atau 10 hari lagi itu akan menjadi lalat. Ini otomatis nanti bertelur itu kawin, salah satu akan mati yang laki-lakinya, yang betinnya akan mengeram, terusan setelah mengeram betinnya akan mati, telurnya akan menetas. Paling kayak gitu kalau yang maggotnya. Mesin pirolisis itu membakar semua sampah residu atau sampah yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Itu contohnya kayak semisal baju bekas, pampers, softtek, terus kayak sepatu bekas panjenengan itu kalau sudah tidak bisa terpakai lagi itu kita bakar di mesin pirolisis. Nah, setelah kita bakar itu kan otomatis kan semua setelah kita bakar selama 20-30 menit itu outputnya akan menjadi abu. Itu abunya kita manfaatkan untuk jadikan batako, jadikan campuran pasir ya. Tetapi untuk saat ini kita untuk dijadikan urugan tanah yang di belakang itu kan agak becek, jadi untuk urugan tanah di belakang untuk saat ini yang di mesin pirolisisnya ya.
masyarakat itu kesadarannya harus ditingkatkan lebih tinggi. Banyumas kebetulan itu kan lebih duluan kita dipaksa untuk tidak ada TPA, jadi masyarakatnya harus mulai punya kesadaran memilah sampah. Kalau tidak mau berarti harus ada kelompok masyarakat yang memilah sampah. Jadi inilah yang harus diterapkan di kabupaten kota lain. Cuman jangan sampai apa yang ada di Banyumas ditiru plek seperti Banyumas ini, tidak bisa. Karena belum tentu di kabupaten kota lain itu punya off-taker atau perusahaan-perusahaan yang mau menampung sampah. Sehingga kalau meniru tempat kita tidak ada off-taker, nanti hasil olahan sampah akan jadi sampah lagi. Nah, jadi sampah itu bisa zero asal kita punya off-taker ataupun punya teknologi lain lagi untuk bisa mengolah sampah menjadi sesuatu yang memang berharga. Jadi pengolahan dari rumah tangga sangat dibutuhkan. Kalau rumah tangga susah, harus ada masyarakat yang mengelola sampah. Kuncinya itu. Setelah itu kita harus punya TPA seperti ini, yaitu adalah TPA pengolahan sampah. Jadi sampah tidak ditimbun begitu saja, tapi diproses. Walaupun kita juga belum sempurna, tapi kita mau menuju ke situ. Saya kira kalau bicara kebijakan terkait dengan pengurangan sampah dari sisi industri, mungkin kabupaten yang lain banyak yang sudah lebih bagus dibanding Kabupaten Banyumas. Hanya karena kami justru mungkin belajar dari kabupaten kota yang lain. Hanya kami mencoba konsisten dengan apa yang kami arahkan dalam bentuk tertulis edaran bupati atau edaran pemerintah daerah atau kepala daerah, dan kami mencoba melakukan follow up. Kami rutin melakukan monitoring dan evaluasi bagaimana arahan-arahan tersebut bisa dilaksanakan di masyarakat. Ya, untuk kita semua bahwa sampah itu adalah tanggung jawab pribadi sebenarnya. Sampah kadang bicara persampahan, sampah itu mencerminkan budaya. Sampah itu mencerminkan peradaban. Sebuah peradaban itu bisa hancur gara-gara sampah, tetapi coba kita balik. Mungkin suatu peradaban bisa terlihat maju ketika sampah juga terkelola. Mungkin kita bisa belajar dari Singapura, Denmark, dan negara yang lain yang sudah menunjukkan pengelolaan sampah yang modern, terstruktur dan keren. Itulah mungkin menunjukkan budaya yang lebih maju dan budaya yang lebih beradab. Untuk mencapai apa yang dimiliki Banyumas sekarang, dibutuhkan komitmen banyak pihak di dalamnya. Tidak cuma komitmen masyarakat dan pemerintahnya, dibutuhkan pula komitmen dana yang tidak sedikit. Sudah siapkah Indonesia berkomitmen untuk Indonesia yang bebas sampah? Sudah siapkah para pejabat dan petinggi negara menggelontorkan dana besar-besaran untuk mengatasi kemelut sampah nasional? Sudah siapkah kita sebagai masyarakat Indonesia mengurangi sampah dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena sampah bukan hanya masalah buangan, tapi juga peluang untuk membangun masa depan yang lebih hijau.